Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rintan Julia Rahmawati dengan airan NIM 09. Saya adalah mahasiswa PAI angkatan 2023 dari kelas Teknologi ICT. Saya membuat video di sini guna untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah kajian teks Arab. Jadi tugas saya adalah menjelaskan terkait sepenggal atau beberapa isi dari kitab Aim al-Walad karangan Languzan. Tapi saya di sini tidak menjelaskan seluruhnya, hanya beberapa saja yang termasuk bagian yang sudah dibagi kepada saya. Tapi sebelum mulai, mari kita hadiahkan sholatul Fatihah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, dan juga kepada para ulama, khususnya karena pengarang dari kitab Ayyuhamul Wati'an Imam Al-Ghazali, dan kepada guru-guru kita serta kepada kedua orang tua kita. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi langsung saja di sini, yakni dari ini itu di halaman 17 di halaman 17 saja. Wasma anni adhkuru laka huna faidah. Dengarlah, sungguh di sini aku menjelaskan sebuah faidah kepadamu. I'lam anna su'ala 'anil mushkilati 'ardu maradil qalbi ila talib. Ketahuilah bahwasanya bertanya tentang masalah-masalah yang rumit atau susah itu menunjukkan penyakit hati pada dokter atau tabib. Wa jawabalahu sa'yul li islahi maradi. Dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tadi untuknya itu adalah usaha untuk mengobati penyakitnya. Wa'alan anna jahilin humul marada qulubukum wal ulama'u maradati. Dan ketahuilah anal jahilin bahwasanya orang-orang yang bodoh humul marada, mereka itu adalah orang-orang yang penderita. Qulubuhum, jadi orang-orang tadi itu adalah orang-orang yang menderita penyakit hati. Wal ulama'u, dan orang-orang alim multatibau, sebagai jadi orang-orang alim itu adalah sebagai tabib atau dokternya. Wal alimu nakis, orang-orang alim yang kurang ilmunya, la yuhsinul mu'anaja, itu tidak bisa mengobati dengan baik. Wal alimul kamil, dan orang yang berilmu atau orang berilmu yang sempurna, la yu'aliju kullu marid, itu tidak mengobati tiap orang yang sakit. Bal yu'aliju man yarju fihi, tetapi ia itu hanya mengobati orang-orang yang diharapkan mau kuhula luhumajati wassalahi, mau menerima pengobatan dan juga penyembuhan. Wa idza kanat illatuh, apabila penyakitnya itu penyakit bertanya tadi, wa idza kanat illatuh, apabila penyakitnya itu muzminatan, kronis, atau akiman, ataupun bawaan, la takbalul ilaj, itu tidak bisa diobati atau tidak menerima pengobatan. Fahada qutut tabib, maka kepandaian seorang dokter atau kecerdasan seorang dokter atau tabib fihi, dalam hal ini, ayyakula hada la yakbalul ilaja. Jadi ialah bila ia mengatakan penyakit ini itu tidak bisa diobati, fala yasta'il,
maka jangan menyibukkan diri bimudawatihi, dengan mengobatinya, li'anna fihi tadyi'al umri, karena hal itu menyia-nyiakan umur atau menyia-nyiakan umur. Jadi di dalam pengantar kaidah ini itu Imam Al-Ghazali itu mengawali nasihatnya itu dengan meminta perhatian penuh dari para muridnya itu agar menyimak apa atau prinsip yang akan beliau sampaikan terkait dengan dunia pendidikan. Jadi di sini beliau itu mengibaratkan orang bodoh yang bertanya tentang masalah agama itu seperti pasien yang bertanya tentang masalah yang sedang menunjukkan, seperti seorang pasien yang sedang menunjukkan penyakit hatinya itu kepada dokter ataupun tabib. Sebaliknya, jawaban yang diberikan oleh sang guru itu atau ulama itu dipandang sebagai obat atau upaya penyembuhan baginya. Nah, dalam konteks ini itu ulama ini membagi itu ulama di sini itu terbagi menjadi dua, yaitu ulama yang belum mumpuni dan juga ulama yang mumpuni. Jadi di sini ulama yang belum mumpuni itu yaitu ulama yang dimana ia itu tidak akan mampu untuk mendiagnosis ataupun mengobati dengan baik. Nah, ulama yang kategori yang kedua ini yaitu ulama yang mumpuni ini, mereka itu sangat selektif dalam mengajar. Mereka bisa menyembuhkan atau mendiagnosis, tetapi mereka itu sangat selektif. Jadi dikaitkan dengan pendidikan itu mereka selektif dalam mengajar dan hanya memberikan jawaban kepada murid-murid atau siswa yang tulus serta memiliki harapan untuk sembuh dari penyakitnya. Oleh karena itu, jika seorang penanya itu memiliki hati yang sudah kronis seperti keras kepala ataupun dengki, maka keahlian tertinggi dari seorang ulama yang di sini diibaratkan seorang dokter. Jadi keahlian tertinggi seorang ulama itu adalah berpaling atau menolak untuk menjawab pertanyaan itu. Karena jika tetap meladeni mereka, itu hanya akan menyia-nyiakan waktu dan juga umur. Gitu. Jadi umurnya nanti akan sia-sia dengan menjawab mereka. Baik, lanjut. Summa i'lam anna maradul jahli 'alal arba'ati anwa'. Kemudian ketahuilah bahwa penyakit kebodohan itu terbagi atas 4 macam. Arba'ati anwa'. Atas 4 macam. Ahaduha yaqbalul 'ilaj wal baqi la yaqbal. Salah satunya itu menerima atau bisa diobati dan sisanya itu tidak bisa diobati. Amal ladzi la yaqbal. Adapun penyakit yang tidak bisa diobati. Fa ahaduha, jadi yang pertama, man kana su'alul wa'tiratuhu, orang yang pertanyaannya dan juga wa'tiraduhu, sanggahannya, an hasadi wa bu'dinya, didasari oleh kedengkian dan juga kebencian. Fakullama tujibuhu bi ahsanil jawabik, maka tiap kali engkau menjawabnya dengan sebaik-baik jawaban, wa afsahihi, dan sefasih-fasihnya, wa awdahihi, dan sejelas-jelasnya atau segamblang-gamblangnya, fala yaziduhu, maka tidak menambah hal tersebut, dzalika kepadanya, illa ghaidan wa adawatan wa hasadan, kecuali kemarahan dan permusuhan dan juga hasad, yaitu kedengkian. Fattariqu alla tastamil bi jawabi, maka jalan atau solusi yang terbaik adalah engkau tidak menyibukkan diri dengan menjawabnya. Ya. Jadi sebagai kelanjutan dari analogi terkait analogi medis tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi selanjutnya di sini Imam Ghazali itu memetakan jenis-jenis ketidaktahuan manusia dan juga cara mereka menyikapinya itu dalam 4 kategori. Yang dari keempat jenis tadi atau keempat macam kategori itu hanya ada satu yang bisa diobati dan sisanya atau yang ketiganya itu tidak bisa diobati. Nah, sementara itu apa
apa sih 3 jenis yang tidak bisa diobati tadi? Jenis penyakit yang pertama yaitu penyakit yang mustahil disembuhkan ini adalah dengki atau hasad. Jadi orang-orang yang memiliki sifat ini itu ketika ia itu bertanya ataupun menyanggah itu bukan untuk mencari suatu kebenaran, tetapi hanya untuk menjatuhkan atau mencari kesalahan orang lain atau sang murid. Jadi apabila pertanyaan dari si pendengki atau orang yang hasad ini tetap dilayani, tetap diladeni, itu maka ketika kita menjawab pertanyaannya dengan sebaik-baik jawaban, sejelas-jelasnya, itu justru akan bertambah pula rasa marah, benci, dan juga permusuhan dalam hati si penanya ini. Karena dia sudah memiliki penyakit hati, yaitu dengki. Ya, jadi lebih baik untuk tidak dilayani orang pendengki yang bertanya ini. Lanjut, waqad qila, telah dikatakan dalam sebuah syair berikut ya. Kullul adawati, setiap permusuhan, qad turja izalatuha, bisa diharapkan hilangnya. Jadi tiap permusuhan itu bisa diharapkan hilangnya. Illa adawatah, kecuali permusuhan man adaka an hasad, orang yang memusuhimu karena dengki. Jadi lebih lanjut ya, Imam Ghazali ini menegaskan dalam syair ya, di sini tertulis syair bahwasanya permusuhan antar manusia itu terbagi menjadi 2 macam lagi, yaitu permusuhan dunia yang muncul atau yang timbul itu karena urusan harta, seperti salah paham ataupun keinginan untuk memelihat. Nah, konflik semacam ini itu sangat mungkin untuk diselesaikan dengan cara apa? Dengan cara meminta maaf, ganti rugi, kedamaian ataupun sebagainya. Nah, untuk kategori permusuhan yang kedua yaitu permusuhan yang didasari hasad dengki. Nah, ini merupakan konflik permusuhan yang mustahil, sulit sekali untuk didamaikan, karena akar masalahnya itu adalah si pendengki ini membenci itu bukan karena dibuat salah kepadanya, orang berbuat salah kepadanya, tetapi memang karena ia itu tidak senang dengan orang tersebut. Mungkin bisa jadi karena tidak senang melihat nikmatnya, kelebihan orang tersebut, dan lain sebagainya. Jadi permusuhan ini itu tidak akan pernah selesai selama orang tersebut atau pendengki tersebut itu tidak mengobati penyakit hatinya, dan dia pun akan tetap dengki selama nikmat itu masih melekat pada diri kita, pada kita yang didengkikan oleh pendengki tersebut. Jadi konflik terkait rasa dengki ini tidak akan pernah atau mustahil untuk menemukan jalan damai. Selanjutnya yaitu yang bagi antum adatoh, maka hendaklah kamu berpaling anhu darinya, watatrukahu ma'amaradihi. Jadi maka hendaklah kamu itu berpaling darinya dan meninggalkannya dengan penyakitnya, yaitu penyakit hati itu. Qala Allah Ta'ala berfirman, fa'arid an man tawalla an dzikrina wa lam yuridi ilal hayatad dunya. Maka tinggalkanlah orang yang berpaling dari perintah kami dan tidak menginginkan kecuali kehidupan dunia. Wal hasadu bikulli ma yaqulu, dan orang yang dengki dengan setiap perkataan, wa yaf'al, dan tiap perbuatan, yuqidun nar fihi zar'i hanalihi wa huwa waqi. Seperti mereka itu seperti menyalakan api pada ladang amalnya sendiri, sedangkan ia lalai. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hasadu ya'kul, sifat dengki itu ya'kulul hasanati, memakan kebaikan-kebaikan, kama ta'kulun nara hatada, seperti halnya api yang memakan kayu bakar. Jadi di sini
itu ketika kita dihadapkan atau ketika menghadapi orang yang dengki dengan cara debat ataupun membela diri, itu adalah tindakan yang sia-sia. Karena apa? Karena ya di sini sudah dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali bahwa beliau itu menyarankan kita untuk berpaling ataupun mengabaikan orang tersebut karena penyakit hatinya itu, yaitu tadi dengki. Jadi di sini beliau dalam kitab ini ya, beliau itu mengutip Quran surah An-Najm hingga 29, yang dimana mengutip ayat ini itu untuk menunjukkan bahwa orang yang hasad atau dengki itu adalah mereka yang berpaling dari Allah dan hatinya itu dipenuhi oleh ambisi-ambisi duniawi. Sehingga ketika kita berdiskusi ataupun berdialog dengan mereka itu tidak akan menghasilkan apapun, saling memperpanjang konflik atau masalah. Selain itu juga di sini beliau mengibaratkan bahwa amal soleh kita itu seperti tanaman yang tumbuh di ladang. Jadi orang yang memelihara sifat dengki secara tidak sadar bahwa ia itu sedang membawa obor api yang membakar amalnya sendiri, yang membakar habis seluruh hasil tanamannya sendiri. Jadi sifat dengki ini mendorong seseorang untuk berbuat zalim seperti menggunjing, memfitnah. Jadi dimana dalam Islam itu kan apabila orang yang zalim, pahala orang yang zalim itu kan akan ditransfer atau akan transfer kepada orang yang dizalimi. Nah, hal ini selaras dengan sabda Rasulullah SAW itu tadi al-hasadu ya'kul hasanan takama ta'kulun nar, hatta bahwa sifat dengki itu akan memakan habis semua pada kebaikan, layaknya api yang melahap dibakar hingga menjadi abu. Jadi dari semua penjelasan tadi, isma atau keajaran atau sesuatu yang bisa kita ambil dari penjelasan tadi, yaitu jika kita menemui seseorang yang mengkritik terus memancing perdebatan ataupun menyudutkan kita hanya karena rasa iri, baik di media sosial ataupun lingkungan kita sekarang, maka kita itu tidak perlu membalas atau belum mengklarifikasi. Jadi terkadang diam dan juga berpaling dan memilih untuk tidak menjawab itu adalah jawaban yang terbaik. Karena sebenarnya mengabaikan itu bukan berarti kita itu kalah, tetapi itu adalah sebuah cara yang bijak untuk menjaga kedamaian hati, melindungi kesehatan mental, serta menjadikan diri kita dari kesia-siaan hidup. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya terkait kitab Ainul Walad. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.